Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi bersama Bu Alia, masih semangat belajar kan? Nah, kali ini kita akan melanjutkan video pembelajaran kita tentang reproduksi generatif pada tumbuhan. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas reproduksi pada Angiospermae. Kali ini kita akan membahas reproduksi pada Gymnospermae. Simak baik-baik ya. Pada video sebelumnya kita sudah membahas bahwa klasifikasi pada tumbuhan berbiji atau spermatopita dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah Gymnospermae dan yang kedua adalah Angiospermae. Nah, cara mengingat agar tidak terbolak-balik antara mana yang biji terbuka dan mana yang biji tertutup adalah kalau Gymnospermae ini adalah Y, atasnya terbuka ya, kalau huruf Y, maka dia adalah tumbuhan biji terbuka. Kalau Angiospermae G, atasnya kalau huruf G ini kan tertutup ya, maka tumbuhan Angiospermae adalah tumbuhan biji tertutup. Jadi mudah kan? Nah, pada pembelajaran kemarin kita juga sudah membahas bahwa pada tumbuhan Angiospermae dibagi menjadi dua, yaitu monokotil dan dikotil. Sementara pada tumbuhan Gymnospermae dibagi menjadi 4 famili. Yang pertama adalah Cicadinae, Coniferae, Gnetinae, dan Gingoinae. Sekarang kita akan membahas contoh masing-masing dari famili tersebut. Klasifikasi pada tumbuhan Gymnospermae yang pertama adalah Cicadinae. Dari katanya saja kita tahu bahwa Cicadinae adalah familinya Cycas. Cycas rumpii atau juga Cycas revoluta. Cycas revoluta itu biasanya adalah yang biasanya digunakan untuk tanaman hias. Ini adalah gambar dari pakis haji atau Cycas rumpii. Kemudian yang kedua adalah dari famili Gingoinae. Contohnya adalah ginkgo atau nama spesiesnya adalah Ginkgo biloba. Tahu nggak kalian Ginkgo biloba itu apa? Ya, Ginkgo biloba itu adalah kita kenal biasanya sebagai obat atau suplemen untuk meningkatkan daya ingat dan juga memperlancar aliran darah perifer. Biasanya tumbuhan ini banyak ada di Tiongkok, Cina. Kemudian yang ketiga adalah Coniferae. Conifer dari katanya conifer itu adalah runjung atau dikenal juga dengan strobilus. Contoh tumbuhannya adalah pinus ya, Pinus merkusii. Kemudian yang keempat adalah Gnetinae. Gnetinae contohnya adalah melinjo atau Gnetum gnemon. Nah, ciri utama dari Gymnospermae ini adalah dia belum mempunyai bunga sempurna. Coba perhatikan, gambar ini adalah bunganya, tapi dia dikatakan tidak bunga, namun disebut dengan strobilus. Strobilusnya ini juga terpisah antara strobilus jantan dan strobilus betina. Pada pakis haji, strobilus jantan berbentuk tongkol semacam ini, sedangkan yang semacam ini adalah strobilus betina. Pada pinus ini adalah strobilus betina dan ini adalah strobilus jantan. Sama juga pada melinjo yang bentukan semacam ini adalah strobilus betina, sedangkan yang berbentuk semacam ini adalah strobilus jantan. Selanjutnya kita akan membahas gametogenesis pada Gymnospermae. Saya akan mencoba menjelaskan dengan perlahan karena memang ini agak sedikit rumit. Coba perhatikan baik-baik ya. Nah, ini adalah contoh
pada gametogenesis pada gimnospermae pada tumbuhan pinus. Seperti yang saya jelaskan di awal bahwa bentukan strobilusnya pada tanaman pinus ini ada strobilus jantan dan strobilus betina. Ini adalah strobilus betina dan ini adalah strobilus jantan. Kita bahas yang strobilus betina dulu. Strobilus itu apa sih? Strobilus itu adalah kumpulan daun-daun reproduksi. Jadi kalau diambil satu nih, dia akan bentukannya semacam ini. Yang daun reproduksi atau sporofil ini daun reproduksi, ini berbentuk sisik dan mengandung 2 ovula atau bakal biji. Bakal biji. Oke. Nah, ovula atau bakal biji ini yang terdapat pada sporofil jika dibelah, jadi ini dibelah satu ya, ini kan ada 2 ovula, kemudian diambil satu, dibelah, maka akan menghasilkan semacam ini. Oke, ini sporofilnya yang di dalamnya terdapat megasporangium, atau nucellus. Kemudian di dalam megasporangium itu seperti kantongnya, kantong megaspora. Ya, di dalam megasporangium ini terdapat sebuah sel induk megaspora. Dan ditutupi oleh kulit atau dikenal dengan integumen. Kulitnya yang membungkus ini kan ya. Kemudian di bawahnya ada lubang yang digunakan untuk jalannya polinasi yang dikenal dengan mikrofil. Nah, sel induk megaspora ini ya, ini dia masih dalam bentuk diploid atau 2N. Kemudian sel induk megaspora ini dia akan mengalami meiosis. Masih ingat kan kalau meiosis itu pembelahan reduksi atau pengurangan jumlah kromosom. Nah, akan menghasilkan 4 megaspora. Jadi dari hasil meiosis ini dia akan menghasilkan 4 sel megaspora. Ya. Oke, 4 sel megaspora. 1, 2, 3, 4. Namun ya, 3 selnya ini mati atau lisis. Hanya 1 sel megaspora yang bertahan. Nah, kalau tadi dia mengalami meiosis dan meiosis itu adalah pembelahan reduksi dari sel megaspora, maka megaspora yang terbentuk ini dari sel induk megaspora, maka megaspora yang terbentuk ini kromosomnya adalah ya haploid atau N. Nah, satu sel megaspora ini kemudian yang masih hidup, yang 3-nya lisis tadi, 1 selnya yang masih hidup, dia membelah mitosis berkali-kali sampai memenuhi ruang megasporangium, jadi akan dihasilkan banyak megaspora. Namun hanya 2 atau 3, 2 atau sampai 3 arkegonium yang bertahan. Dia akan membentuk arkegonium dan arkegonium ini hanya 2 sampai 3 arkegonium yang bertahan. Kalau arkegonium maka di dalamnya pasti ada sel telur atau ovum. Nah, ini kan sudah terbentuk nih. Kita sudah mempunyai ovum. Ya kan? Nah, kalau sudah mempunyai ovum, maka otomatis megasporogenesisnya sudah siap ya. Kita stop dulu di sini dulu. Kita bahas dulu bagaimana mikrosporogenesisnya pada Strobilus jantan. Nah,
pada strobilus jantan sama juga pada seperti pada strobilus betina tadi, dia juga mengandung sporofil atau daun reproduksi. Nah, daun reproduksi atau sporofil ini juga dia memiliki ini di dalamnya terdapat banyak sekali mikrosporangium, ya, mikrosporangium. Sel induk mikrosporangium ini tentunya di dalamnya terdapat sel induk mikrospora yang kromosomnya masih 2N. Jadi sel induk mikrospora ini kromosomnya masih 2N. Jadi di sini masih 2N. Kemudian, dia mengalami meiosis, sehingga terbentuk banyak sekali, ya, ratusan mikrospora. Nah, mikrosporanya ini bersayap. Mikrospora ini bersayap. Mikrospora ini dikenal juga dengan serbuk sari atau polen. Ya, ini juga mikrospora. Mikrospora. Mikrospora ini atau serbuk sari atau polen ini yang banyak sekali. Yang dilengkapi dengan sayap. Mengapa dilengkapi dengan sayap? Karena pada pinus, pada pinus ini dia penyerbukannya secara anemogami. Ingat ya pelajaran kemarin bahwa anemogami itu adalah penyerbukan yang dibantu dengan angin. Nah, karena anemogami ada sayapnya sehingga dia bisa berterbangan, mikrospora ini berterbangan sampai menuju, ya hanya sebagian kecil saja, menuju pada pangkal, ya pangkal sini yang tepat berada di mikrofil. Pangkal megasporangium ini dan berada di mikrofil. Mikrofil itu lubang kecil yang nantinya terjadinya polinasi atau penyerbukan. Nah, setelah nempel di bawah ini, kita lanjutkan di bawah. Nempel di sini ya. Kemudian setelah nempel, maka apabila terdapat air, gitu, kemudian ini dia akan berkecambah. Mikrosporanya ini akan berkecambah. Kemudian dia akan membentuk, membentuk dua sel. Yang pertama adalah sel generatif dan yang kedua adalah sel steril. Sel steril ini membentuk bulu serbuk. Nah, jadi bulu serbuk ini dibentuk dari sel steril. Sel steril ini dia membentuk, dia berkecambah, ya, membentuk bulu serbuk. Bulu serbuk untuk menjadi tempat lewatnya sel generatif sehingga terjadi pembuahan. Ya. Jadi saya ulangi lagi, ya. Jadi pada kon serbuk sari jantan, ini nanti akan banyak terbentuk mikrospora atau serbuk sari, kemudian dia akan menempel pada mikrofil. Ya, menempel pada mikrofil, ini nempel, serbuk sarinya nempel atau terjadi polinasi. Kemudian kalau ada air, maka dia akan berkecambah. Nah, setelah berkecambah, maka inti yang dibentuk dari proses meiosis tadi, meiosis yang di sini ini, nanti akan terbentuk dua inti. Yang pertama adalah sel steril dan yang kedua adalah sel generatif. Ya,
Jadi akan ada dua yang terbentuk, sel steril dan sel generatif. Nah, sel generatif ini dia akan bertemu dengan ovum sehingga membentuk zigot. Ya. Atau yang selanjutnya dia akan membentuk embrio sporofit. Ya, ini kromosomnya adalah 2N. Sementara sel steril ini dia akan membentuk bulu serbuk sebagai tempat masuknya jalan, ya, jalan masuk. Nah, jarak penyerbukan sampai pembuahan, ya, jarak polinasi sampai fertilisasi itu kira-kira kurang lebih 1 tahun. Jadi cukup lama proses ini terjadi pada tumbuhan gimnospermae. Oke. Nah, ini kan tadi ada 2 sampai 3 ovum ya yang terdapat dalam Archegonium. Namun 2 sampai 3 ovum yang terdapat dalam Archegonium ini hanya satu yang mengalami pembuahan. Jadi hanya satu ovum yang akan dibuahi oleh sel generatif sehingga membentuk zigot. Nah, kalau sudah fertilisasi semacam ini, ya kan sudah terjadi fertilisasi nih antara ovum yang ini dengan sel generatif sehingga terbentuk embrio. Nah, kalau sudah semacam ini, maka dia bisa berkecambah sehingga menjadi individu baru. Jadi pada biji gimnospermae ini akan dihasilkan terjadi dua generasi sporofit, yang kromosomnya 2N, makanya dia dikenal dengan dominasi sporofit, dan satu generasi gametofit. Jadi semacam itu ya. Oke, karena materi ini abstrak, maka coba saksikan video visualisasi mekanisme fertilisasi pada gimnospermae berikut ini. Jadi, ini adalah Strobilus betina, ini adalah Strobilus jantan pada tumbuhan pinus. Kalau yang semacam ini pada tumbuhan sikas, ya, atau pakis haji. Yang terjadi sementara ini yang terjadi pada Strobilus jantan, kan banyak mikrofil ya, daun-daun reproduksi. Nah, mikrospora yang dihasilkan ini yang terdapat di dalam mikrosporangium ini bersayap ya. Jadi mikrosporanya pada gimnospermae pada pinus ini bersayap yang terdapat pada polen. Oke. Selanjutnya, nah, sementara kalau yang pada Strobilus betina yang terjadi semacam ini, megasporangiumnya di dalamnya ada megaspora. Oke, dalam megaspora ini akan terdapat sel induk megaspora. Sel induk megaspora ini kemudian dia mengalami meiosis, membentuk 4 sel. Nah, tetapi hanya satu sel yang bertahan hidup. Satu sel ini kemudian membelah, kemudian membesar, sehingga memenuhi megasporangium. Ya. Nah, yang terbentuklah bakal biji tadi, ovula tadi. Nah, apabila ada mikrospora atau polen yang nempel masuk ke lewat mikrofil di sini, nempel, kemudian ada air, maka akan terbentuk bulu serbuk yang dibentuk dari sel steril. Selanjutnya sel sterilnya ini akan lisis, akan hilang, sehingga tinggallah sel generatif yang masuk. Sel generatif yang masuk ini yang nantinya akan mengalami pembuahan dengan ovum sehingga
terjadilah embrio. Nah, dari 2 atau 3 ovum yang terbentuk tadi hanya 1 yang terjadi pembuahan. Nah, karena pembuahannya cuma 1 kali, ya, yang terbentuk dari sel generatif dan ovum, maka pada tumbuhan gimnospermi ini dikenal dengan pembuahan tunggal. Jadi tidak seperti pada Angiospermae. Kalau Angiospermae kan terjadi 2 kali pembuahan, yaitu dengan inti generatif 1 dengan ovum dan inti generatif 2 dengan kandung lembaga sekunder. Kalau pada Gymnospermae hanya 1 kali. Jadi begitu anak-anak ya. Jadi begitulah reproduksi yang terjadi pada tumbuhan Gymnospermae. Jadi tetap semangat belajar, semoga ilmunya bermanfaat dan berkah. Dan Bu Alia akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.